Ya, sidang hari ini sangat menarik, Ibu Ketua, dan kita mendapat fakta baru, ya. Dan fakta baru yang disampaikan oleh KPU itu benar-benar dalam persepsi saya sudah membatalkan atau menganulir 4 sidang sebelumnya jadinya. Kenapa pernyataan ini tidak sejak awal ya disampaikan? Artinya begini, dalam 4 persidangan sebelumnya kita sudah berdebat mengenai apakah salinan ijazah yang paling penting aja ya gitu. Itu terbuka atau tertutup, dikecualikan atau tidak. Bahkan kita harus mediasi, kita harus ada putusan adjudikasi, uji konsekuensi. Bahkan sampai sekarang KPU Solo belum bersedia memberikan salinan itu. Ternyata hari ini kita baru tahu, ternyata salinan-salinan dokumen penting itu termasuk salinan ijazah pernah di-upload. Artinya publik pernah diberi kesempatan gitu kan. Nah, persoalannya kan kalau memang satu dokumen, ini ada ahli-hati ya, Mbak Leoni, kalau pernah diupload itu selalu ada rekam jejak digitalnya yang bisa dilacak. Dan pertanyaan paling penting, kenapa waktu kami memohon salinan ijazah itu disensor? Nah, pertanyaannya, apakah salinan ijazah saat itu ketika diupload tahun 2014 dan 2019 itu juga versi sensor atau tidak? Artinya soal kapan dilegalisasi dan sebagainya itu bisa dibaca nggak saat itu? Nah, ini mohon dicatat, temuan ini kan menjadi kejelasan bahwa memang ada inkonsistensi dari pihak termohon, khususnya KPU untuk tidak sejak awal memberikan keterangan yang clear and cut dan jelas. Terima kasih. Ya. 2020. Ya. Kalau KTP saja ada satu contoh tidak lagi. Disensor, ijazah nggak mungkin disensor ya. Nggak disensor kan pasti ya. Ibu Ketua, ada satu fakta lagi yang menarik. Kita tahu beberapa bulan lalu ada polemik di masyarakat ketika mulai muncul info, ini hanya info sampingan, ada info bahwa riwayat pendidikan Gibran tiba-tiba hilang dari website KPU. Nah, apakah ini praktek yang lazim di KPU menghilangkan informasi-informasi penting? Ya, ini nggak ada relevansinya, jadi saya tidak lanjutkan ya. Karena saya meminta di SOP ya, untuk tayang itu, karena ini menyangkut kasus tahun 2024 ya, itu. Betul. Tapi kan yang terkait ijazah Gibran kita tidak bahas di sini ya. Jadi nanti di persidangan berikutnya. Terus saya diklarifikasi, di sebelum itu sebenarnya fasilitas informasi di mana para kandidat untuk mencalonkan syarat mengupload calon-calon itu ya, persyaratannya yang bisa diakses secara penuh, diberikan akses kepada kandidat. Bahkan publik sebenarnya itu terbatas, Pak. Jangankan publik, Bawaslu pun sebenarnya terbatas, hanya tertentu. Dan bahkan pernah Bawaslu itu mengeluh, kami tidak bisa mengakses full masuk di Silom gitu loh. Jadi kan ada Silom, ada Sidali gitu ya. Itu kan harus ada 2 hal yang berbeda gitu loh. Jadi maksud saya masih agak ragu kalau disebut semua full masuk lalu terkoneksi ke informasi gue ini, bukan gitu. Jadi di Silom itu memang semua orang mengupload masuk, semua kandidat mengupload persyaratannya yang 20-an itu, lalu kemudian KPU memberi batasan. Saya publik hanya bisa mengakses pada dokumen tertentu. Ingat, karena pada saat pemilu Pilpres itu ada sebenarnya kerjasama antara KPU dengan KIP. Itu ada fakta, itu ada penandatangan kerjasamanya di situ dengan KIP. Jadi ada sebenarnya batasan-batasan itu ada gitu loh. Jadi maksud saya perlu klarifikasi lebih jauh. Apakah betul itu dipublikasi secara utuh? Tidak. Yang saya pahami adalah semua dokumen ada di dalam, tapi tidak bisa diakses secara penuh oleh publik. Dia hanya bisa diakses dalam batasan-batasan tertentu. Terima kasih. Terakhir silahkan dijelaskan terkait Silom. Terima kasih majelis. Untuk Silon memang betul yang disampaikan pemohon bahwa Silon, Sidali, Sirekap bahkan atau apapun itu hanya bisa diakses oleh orang-orang tertentu yang diberikan akses seperti peserta pemilu, pengawas pemilu, KPU sendiri dan seterusnya. Publik mengakses dokumen-dokumen yang ada di dalam aplikasi-aplikasi tersebut di dalam info pemilu. Nah, dalam konteks tadi kami bilang terintegrasi, maka dokumen-dokumen yang diupload di dalam Silon terintegrasi ke dalam info pemilu untuk diakses publik berdasarkan tadi pasal 11 ayat 3 ya. Ayat 3 Peraturan KPU nomor 22 tahun 2018 bahwa KPU mengumumkan dokumen syarat dokumen syarat yang telah diserahkan oleh bakal pasangan calon. Nah,
turunan dari pasal ini tentu jadi apapun yang diberikan kepada syarat calon dalam silon, maka karena dia terkoneksi ke dalam info pemilu, maka pada saat itu settingan atau apapun itu, kami nggak terlalu paham IT, tapi yang jelas yang diupload ke dalam silon karena memang ada pasal 11 yang diumumkan dokumen yang telah diserahkan oleh bakal pasangan calon tanpa di situ ada ditulis kecuali atau apapun itu, maka itu diupload ke dalam info pemilu bisa diakses oleh publik. Demikian. Baik, jadi demikian ya terkait permohonan Maaf, Bu, informasi. pertanyaan kami belum dijawab. Apakah dulu yang diupload itu salinan ijazah yang bersih tanpa sensor atau tidak? Seingatnya nggak apa-apa deh. Tadi udah dinyatakan ya, Iya. Tidak ada sensor kan? Tidak ada sensor pada saat itu, ya kan? Ya. Ya, jadi cukup ya. Untuk para pihak, baik pemohon termohon, jadi terkait dokumen permintaan verifikasi dari KPU ini udah diklarifikasi oleh KPU RI, KPU DKI dan KPU Kota Solo, Kota Surakarta bahwa verifikasi tidak dilakukan sehingga memang pihak termohon tidak menguasai informasi tersebut, ya, tidak dalam penguasaan pihak termohon. Dari pihak KPU, walaupun saya sudah tahu nih yang datang KPU RI dan KPU DKI, silakan identitasnya disampaikan dulu kepada majelis buat dicatat di panitera.